Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bergantung kalian melihat video ini ya. Pada materi kali ini saya akan menerangkan beberapa materi yang sudah di-request. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa yang digunakan dalam debat atau ragam bahasa debat. Bagaimana ragam bahasa debat? Mari kita lihat penjelasan berikut. Sebelum kita memasuki atau mempelajari ragam bahasa debat, kita harus mengerti terlebih dahulu definisi debat. Apa itu debat? Saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi debat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Itu definisi debat menurut KBBI. Kemudian definisi debat menurut Tarigan itu adalah salah satu cara atau debat itu adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan suatu pokok, ya. Namun kemenangan yang dimaksud di sini maksudnya adalah untuk mendapatkan persetujuan dari halayak, untuk mendapatkan dukungan dari halayak. Jelas ya? Ini untuk definisi debat. Kemudian, bagaimana suatu diskusi itu bisa disebut debat? Suatu pembicaraan bisa disebut dengan debat. Tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri debat. Apa sih ciri-ciri debat? Ciri debat yang pertama itu adalah memiliki dua sudut pandang, yaitu ada yang menyampaikan kesetujuan dan ada yang menyampaikan ketidaksetujuan terkait topik atau mosi yang dibicarakan atau diperdebatkan. Jadi ada dua sudut pandang, ada yang setuju atau pro atau bisa disebut tim afirmatif, tim afirmasi, dan ada pihak yang tidak setuju atau pihak kontra atau bisa juga disebut dengan oposisi. Itu ciri debat yang pertama. Kemudian ciri selanjutnya adalah adanya proses saling mempertahankan pendapat dan argumentasinya untuk tujuan memperoleh dukungan dari halayak atau persetujuan dari halayak. Jelas sampai di sini ya? Oke. Kemudian ciri yang ketiga adakah? Ada. Ciri yang ketiga adalah hasil debat akan didapatkan melalui voting atau keputusan juri. Sampai di sini jelas? Jadi ini adalah 3 ciri debat. Kemudian dalam debat unsurnya apa saja? Sebetulnya ini sudah ada di buku paket ya, tapi ini saya jelaskan sekilas saja untuk menuju ke ragam bahasa debat. Baik, unsur-unsur debat yang pertama adalah
Mosi. Mosi itu apa sih? Mosi itu topik yang diperdebatkan. Ya. Mosi itu bekal atau bahan yang dijadikan argumentasi untuk setuju atau tidak setuju. Ya. Ingat ya, mosi itu adalah topik pembicaraan atau topik yang diperdebatkan. Mosi ini juga akan menjadi bahan untuk membuat argumentasi dalam debat. Jelas sampai di sini ya? Oke, kalau sudah jelas, mari kita masuk ke unsur debat yang kedua. Unsur debat yang kedua adalah adanya tim afirmasi atau afirmatif. Apa itu tim afirmasi? Tim afirmasi adalah tim yang menyatakan kesetujuan terhadap mosi yang disampaikan dalam debat. Jadi ini adalah tim yang setuju atau tim yang pro terhadap mosi. Sampai di sini jelas? Unsur yang ketiga adalah adanya tim oposisi. Kalau ada tim yang setuju, tentu saja harus ada tim yang tidak setuju dalam suatu debat. Tidak setuju terhadap apa? Terhadap mosi. Nah, kalau tadi ini tim afirmasi adalah tim yang setuju terhadap mosi, kalau tim oposisi itu adalah tim yang tidak setuju terhadap mosi. Kemudian unsur yang keempat adalah moderator. Moderator ini adalah pemimpin debat, sekaligus penengah, sekaligus mediator kalau memang diperlukan tim debat itu berkomunikasi dengan penonton. Jelas ya sampai unsur debat? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke ragam bahasa debat. Karena yang dimaksud di sini adalah debat ilmiah, maka ragam bahasa yang digunakan dalam debat adalah ragam bahasa baku atau ragam bahasa ilmiah, atau bisa saja disebut ragam bahasa baku dan ilmiah. Apa itu ragam bahasa baku dan ilmiah? Ragam bahasa baku dan ilmiah itu memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa baku. Ya. Kemudian, yang kedua, ide harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat atau logis. Kemudian harus tepat, harus mengandung satu makna, harus padat, kemudian langsung menuju ke sasaran, runtun dan sistematis. Jadi yang namanya ragam bahasa ilmiah itu tidak ambigu, jelas. Ya, kemudian yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif, ya. Makna sebenarnya, bukan kata yang memiliki maksud tertentu. Atau kalau kalian bingung apa makna denotatif itu, makna denotatif itu adalah makna yang ada dalam kamus, begitu ya. Kemudian ciri ragam bahasa ilmiah yang keempat adalah menggunakan kalimat efektif. Ini seringkali yang tidak kita temui dalam bahasa sehari-hari, ya.
bahasa sehari-hari itu cenderung tidak efektif kalimatnya. Kemudian apa sih penyebab ketidakefektifan kalimat itu? Ya, kenapa saya menekankan pada kalimat efektif ya? Karena ketika menyusun argumentasi dalam sebuah debat, banyak sekali tim yang tidak menggunakan kalimat efektif. Ya, sementara debat ilmiah itu salah satunya harus menggunakan kalimat efektif, tidak menggunakan kalimat sehari-hari yang cenderung tidak efektif. Begitu ya. Nah, untuk bisa menyusun argumen dengan kalimat efektif harus mengetahui terlebih dahulu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu penyebab ketidakefektifan kalimat, sehingga kalimat tidak efektif bisa dihindarkan ketika menyusun argumen debat. Jelas ya? Apa sih penyebab ketidakefektifan kalimat? Yang pertama, menyalahi ejaan atau kaidah fonologi. Ini salah ketik ya. Ini bukan fonologi tapi fonologi. Menyalahi kaidah fonologi atau ejaan. Contoh ya, yang baku adalah apotek tapi yang digunakan apotik. Atau contoh apotik. Apotik ini salah ya, tidak baku, menyalahi kaidah fonologi atau ejaan. Yang di sini i, apotik itu i sehingga dia salah. Yang betul adalah apotek menggunakan e. Nah, jadi salah satu ejaannya ditulis salah atau disebutkan salah. Itu yang dimaksud dengan menyalahi kaidah fonologi atau ejaan. Sampai di sini jelas? Kalau ada yang belum jelas bisa dituliskan dalam kolom komentar ya. Kemudian penyebab ketidakefektifan kalimat yang kedua adalah menyalahi kaidah morfologi. Kalau tadi ejaan, kalau yang ini adalah pembentukan kata. Ya, morfologi itu pembentukan kata. Menyalahi kaidah morfologi atau pembentukan kata. Contoh ya, merubah. Seringkali kita mendengar kata merubah ya, dengan makna menjadikan sesuatu yang berbeda. Tapi yang dimunculkan adalah kata merubah. Kalau dilihat dari kaidah morfologinya, merubah ini ya akan memiliki makna menjadi rubah. Karena pembentukan katanya adalah imbuhan me plus rubah. Rubah itu binatang ya. Nah, tentu saja ini salah. Ini menyalahi kaidah morfologi ya. Nah, yang betul apa? Yang betul adalah mengubah. Karena kata dasarnya bukan rubah, tapi kata dasarnya adalah ubah. Jelas ya? Jadi berbeda. Ya, berdasarkan morfologinya saja sudah berbeda pembentukan katanya. Kalau merubah itu kata dasarnya adalah rubah, ya, sehingga makna yang diinginkan tidak tersampaikan, maknanya adalah menjadi rubah, ya, menjadi binatang rubah. Nah, sementara yang betul adalah mengubah karena ini kata dasarnya ubah, jadi menjadikan sesuatu menjadi berbeda, itu makna mengubah. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, yang ketiga, penyebab ketidakefektifan kalimat yang ketiga.
adalah menyalahi kaidah sintaksis atau tata kalimat. Nah, ini yang sering sekali ditemui, termasuk ketika kemarin kalian menyusun 10 mosi yang Ibu berikan, banyak sekali yang menyalahi kaidah sintaksis. Contohnya ini ya. Tetapi dia harus bertanggung jawab. Kenapa kok menyalahi kaidah sintaksis? Ya. Karena kalimat ini diawali dengan konjungsi interkalimat. Konjungsi itu boleh di awal kalimat ketika memang konjungsi yang digunakan adalah konjungsi antar kalimat. Tetapi kalau konjungsi interkalimat diletakkan di awal kalimat, maka ini masuk dalam kategori menyalahi kaidah sintaksis. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian penyebab yang keempat adalah kalimatnya tidak logis, tidak masuk akal, cenderung ambigu. Contoh, tikus mati dilompati kucing. Logis atau tidak? Tidak logis ya, tidak masuk akal. Dan dia mengandung makna ambigu. Bisa jadi tikus yang sudah mati kemudian dilompati kucing. Bisa jadi tikus menjadi mati ketika dilompati kucing. Nah, tapi kedua makna tersebut, terutama makna yang kedua itu tidak logis. Makanya kalimat ini masuk dalam kategori kalimat yang tidak logis. Jelas sampai di sini? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut. Yang ke-5 ya. Mengandung unsur mubazir. Ya. Jadi dalam satu kalimat itu ada lebih dari satu kata yang memiliki makna sama sehingga tidak efektif. Mubazir. Contoh, dia sangat ceroboh sekali. Nah, sangat dan sekali dalam kalimat ini memiliki makna yang sama, sehingga menjadikan kalimat ini tidak efektif. Bagaimana agar bisa efektif? Agar bisa efektif, maka salah satu dari kedua kata ini harus dihilangkan. Bisa dia ceroboh sekali, bisa, atau dia sangat ceroboh. Begitu ya? Jelas ya? Nah, ini ketidakefektifan kalimat. Kenapa saya membahas ini? Karena ini termasuk dalam salah satu ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam debat, dan ini adalah kesalahan yang paling sering saya temukan dalam argumentasi yang kalian buat, yang sudah dikirimkan ke email saya. Begitu ya. Nah, mari kita lanjutkan ya. Menyusun argumentasi berdasarkan mosi debat. Argumentasi dalam debat yang baik itu tidak hanya berisi opini atau pendapat saja, ya. Misalnya saya setuju, ya, tapi tidak disertai dengan studi kasus dan teori. Karena argumentasi yang baik itu ada pendapat kemudian dikuatkan dengan peristiwa, contoh kasus, ya, dan teori ahli yang mendukung pendapat kalian. Itu argumentasi dalam debat yang baik. Sehingga penonton atau juri itu yakin bahwa argumen atau pendapat yang kalian sampaikan itu
baik, berkualitas, valid, gitu ya. Kemudian, dalam menyusun argumentasi debat perlu diperhatikan hal-hal berikut ya. 1. Sampaikan pendapat atau opini baik yang berupa pro, persetujuan maupun ketidaksetujuan atau kontra menggunakan kalimat yang meyakinkan. Ya, meyakinkannya bagaimana? Nah, ini masuk poin kedua. Pendapat itu harus dilengkapi dengan data atau fakta atau teori pendukung. Kemudian yang ketiga, logis, masuk akal. Ya. Memuat logika serta penalaran atau logis. Itu adalah tips menyusun argumentasi debat. Nah, mungkin masih banyak yang bingung. Ini saya cantumkan contoh teks debat. Nah, ini adalah contoh teks debat ya. Larangan hukuman fisik dalam segala bentuk memberikan peluang peserta didik tidak? Ya, itu ya. Ini adalah salah satu contoh teks yang pro, teks yang setuju. Coba perhatikan. Nah, di awal kalimat pertama, ini saya pisah-pisah ya meskipun teks argumen agar kalian bisa paham mana yang pendapat, mana yang studi kasus, mana yang teori begitu ya. Tapi kalau penulisan teks argumen sendiri itu bentuknya adalah paragraf atau wacana. Perhatikan ke sini. Pada kalimat pertama, saya setuju. Mengingat pentingnya kedisiplinan dalam pendidikan untuk mewujudkan kedisiplinan, diperlukan aturan atau tata tertib dengan konsekuensi yang mengena pada kepribadian pelanggar. Contohnya pemberian hukuman fisik. Ya. Ini adalah bagian pertama adalah pendapat ya atau opini. Nah, setelah menyampaikan opini ini kemudian ditimpa dengan pengertian hukuman. Nah, di sini ya, teori. Nih, hukuman adalah alat pendidikan represif atau disebut juga alat pendidikan korektif yang bertujuan untuk menyadarkan anak kembali pada hal-hal yang benar atau tertib. Nah, teori ini atau pengertian ini mendukung opini yang disampaikan. Ya. Kemudian ditimpa lagi dengan pendapat ahli. Menurut Amin Danin Indrakusuma, hukuman yang dapat diterima di dunia pendidikan adalah hukuman yang bersifat memperbaiki. Ini juga teori ahli yang mendukung pendapat. Nah, kemudian pendapat lagi yang mendukung pendapat pertama. Ini pendapat kedua ya. Pendapat kedua pendukung pendapat pertama. Menurut saya, hukuman fisik tidak perlu dilarang karena tujuannya untuk memperbaiki atau menyadarkan kembali pada hal yang benar dan amat tidak mungkin seorang guru memberikan hukuman tanpa adanya suatu kesalahan. Nah, kemudian lanjut contoh kasus untuk mendukung pendapat kedua.
Dalam era milenial ini, anak cenderung mengabaikan nasihat-nasihat atau pendidikan verbal yang diberikan apabila tanpa disertai contoh atau figur yang dijadikan sebagai teladan. Nah, bila larangan hukuman fisik ini tetap dilakukan, akan memberikan peluang peserta didik tidak disiplin dan akan mengikis etika peserta didik. Ini contoh kasusnya, ya. Contohnya pada kasus yang terjadi di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, ya, pada 5 Maret 2020, 3 siswa SMA berbuat tidak pantas kepada gurunya, yakni mereka berani memukul dan menginjak-injak kepala gurunya sendiri. Ya. Hal ini mencerminkan buruknya etika peserta didik di zaman sekarang. Nah, tadi ya, jadi argumentasi ini selain didukung oleh teori ahli, juga mencantumkan contoh kasus untuk menguatkan pendapat yang disampaikan. Kita lanjut ya. Nah, setelah contoh kasus, lanjut opini berikutnya. Hukuman fisik tidak dapat disamakan dengan tindak kekerasan karena hukuman fisik tidak terpaku pada jeweran atau bentakan. Namun, pada zaman sekarang, hukuman fisik sudah direvitalisasi dalam bentuk hukuman fisik sosial yang sesuai dengan tindakan pelanggar ya. Sehingga tidak hanya mengena pada kepribadian tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan dan perkembangan psikologi anak. Ya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya hukuman fisik untuk menjadikan anak disiplin dan tahan terhadap tempaan. Ya. Kemudian setelah menyampaikan opini berikutnya, ditimpa lagi dengan teori ahli. Menurut praktisi dan penulis NLP, memberikan pandangannya kira-kira kesimpulannya, kalau sejak kecil anak tidak mendapat tempaan fisik, maka setelah dewasa ia akan menjadi lemah dalam mengendalikan masalah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Itu teori ahli ya. Dan yang terakhir, hukuman fisik tidak hanya menjadikan anak disiplin, tetapi juga menjadikan anak lebih kuat dalam menghadapi masalah. Yang terakhir ini adalah pendapat yang menguatkan dari pendapat-pendapat yang disampaikan sebelumnya. Jelas ya, sampai di sini jelas ya. Kalau belum jelas, boleh kalian tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom komentar. Masih banyak pertanyaan lainnya, namun ini Ibu jawab satu pertanyaan dulu tentang ragam bahasa debat ilmiah. Next video, Ibu akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan lain seputar debat. Begitu ya. Sampai di sini